Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, hari ini izinkan Pak Yusuf untuk sedikit menjelaskan tentang hadis yang kelima ya. Kalau dari kitab Arba'in memang ini urutannya hadis yang kelima. Tapi kalau dari urutan hafalan, ini kita menghafalkannya di urutan kedua ya. Tidak apa-apa karena hadis yang kelima ini ada sangkut pautnya dengan hadis yang pertama. Apa sangkut pautnya? Nah, kita lihat nanti di penjelasannya ya. Baik, hadis kelima ini tentang bid'ah. Apa itu bid'ah juga akan dijelaskan nanti di slide berikutnya. Baik, kita coba sampaikan. Sebelumnya Pak Yusuf mau cek dulu deh hadisnya ya. Hadis kelima itu kan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, intinya mirip-mirip lah ya. Yang pertama intinya adalah man ahdatsa yang membuat hal-hal baru ya. Nanti itu akan dijelaskan di step kedua gitu ya. Keman amila amalan juga sama tidak di step kedua. Nah, dari hadis kelima ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran pertama adalah syarat diterimanya ibadah gitu ya. Jadi kalau kalian beribadah kepada Allah itu ternyata bisa diterima kalau memenuhi dua syarat. Nah, apa saja? Yang pertama syaratnya adalah ikhlas ya. Murni karena Allah. Karena Allah yang nyuruh, ya sudah kita lakukan dengan ikhlas. Ya, murni karena Allah, tidak karena sesuatu yang lain, tidak ingin karena didengar orang lain, tidak ingin karena dilihat orang lain. Maka ya kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan diterima oleh Allah. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di hadis yang pertama. Nah, ternyata ada yang kedua loh. Tidak hanya cukup ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah juga dengan dengan tugas yaitu memberikan contoh kepada kita. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Maka Nabi Muhammad pun memberikan keterangan kepada kita bagaimana cara sholat. Ya, kalau hari ini kita dapatkan misalnya perintah dari Allah untuk berpuasa, maka kita harus lihat contohnya dari Nabi seperti apa berpuasa Ramadan itu. Apakah cuma sampai siang, gitu ya, atau sampai maghrib atau bagaimana? Nah, tentunya itu harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat ya, teman-teman sekalian, kalau kalian mau diterima ibadahnya, maka harus memenuhi dua syarat ini. Pertama, ikhlas, ya. Kemudian sesuai dengan contoh Nabi. Kalau Nabi begitu ya sudah kita ikutin, ya. Nah, jadi tidak boleh kita hanya ikhlas saja tapi nggak ikutin contoh Nabi. Ya, atau sebaliknya, ikutin contoh Nabi tapi nggak ikhlas. Nggak akan terima dua-duanya. Nggak akan diterima ya. Jadi harus ikhlas dan sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Adapun misalnya ada perbedaan pendapat, kata yang satu begini. Contoh misalnya yang paling mudah deh, misalnya apa? Kunut gitu ya, kunut subuh. Ada yang mengatakan itu sesuai contoh Nabi, ada yang mengatakan bukan. Nah, tapi insya Allah dua-duanya ini masih dalam koridor perbedaan yang boleh, ya perbedaan yang boleh. Nanti ada perbedaan yang nggak boleh Pak, ada. Nanti insya Allah Pak sebutkan contohnya di slide yang kedua. Intinya kalian pahami dulu yang ini ya, yang syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Nah selanjutnya penting juga bagi kita semuanya memahami bahwa ibadah itu harus didasari oleh perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya yang perintahin, ya berarti itu ibadah yang harus kita lakukan. Tapi kalau Allah dan Rasul-Nya nggak nyuruh, ya sudah, nggak usah dilakuin. Ya nggak? Capek-capek gitu kan dilakuin, tapi tentunya Allah nggak dan Rasul nggak merintahin kita. Nah, contoh gimana nih Pak Yusuf? Contoh misalnya nih, sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Tapi karena kita semangat gitu ya, kita pengen nambah jumlahnya jadi 3. Yakin gak akan diterima ya sekalian ya, meskipun tadi semangatnya ibadah supaya nambah pahalanya, nggak bisa gitu ya. Atau misalnya saya nggak bisa pakai kambing Pak, saya bisa pakai ayam, nggak bisa juga kurban pakai ayam meskipun 10 bahkan 100 ya, itu hanya sebagai sedekah aja deh ya. Atau misalnya haji tapi nggak mau ke Mekah gitu ya, pengen deket aja Pak, di Bogor kan bisa mungkin Pak gitu ya, nggak bisa juga ya. Sholatnya dimodifikasi, mau sujud dulu baru ruku, nggak bisa. Itu yang disebut dengan bid'ah, ya, atau perkara baru dalam hal agama, ya. Dan konsekuensinya ditolak. Iya dong. Kalau misalnya gini ya, Pak Yusuf minta sama kalian, anak-anak
Silakan kalian besok bawa misalnya gitu ya, bawa ayam misalnya gitu ya. Ternyata kalian besok ternyata malah bawa kambing. Ya kan nggak diterima, ya nggak? Nah, jadi sesuai dengan perintah, ya. Jadi itu aja ya, anak-anak sekalian, tentang hadis yang kelima penjelasannya. Insya Allah kalau sudah hafal, kemudian paham, nah insya Allah ini akan lebih mudah dalam melaksanakannya. Semoga Allah memudahkan kalian dalam mengamalkan hadis yang kelima ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.